Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Iman memantapkan langkah keseharian kita, karena orang yang beriman pasti teguh dalam setiap langkah-langkahnya. Orang beriman bukan orang yang berjalan dalam kebimbangan. Orang yang beriman bukan berjalan dalam ketidakpastian, tetapi orang yang beriman berjalan dalam keyakinan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu pasti tidak akan menimpa kita. Sehingga orang yang beriman selalu akan berjalan dalam kemenangan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu berjalan dalam iman ini? Yang pertama, karena orang yang gusar hati selalu akan ragu-ragu dalam hidup ini. Lihat, dunia ini penuh dengan orang-orang yang gusar hati, gak punya iman, selalu mengambil keputusan 1001 pertimbangan. Loh, tidak salah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, tetapi mempertimbangkan segala sesuatu dalam kecurigaan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kegusaran, ini pasti tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi orang yang gusar hati selalu akan ragu-ragu, dan orang yang ragu-ragu akan mengambil keputusan-keputusan yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Jadi yang pertama saya pelajari, orang gusar hati selalu ragu-ragu. Yang kedua, orang yang gusar hati keputusannya banyak yang keliru. Orang gusar hati tidak bisa mengambil keputusan, karena keputusan yang dia ambil selalu didasari pada kekhawatirannya. Dan ketika keputusan dasarnya sudah keliru, pasti keputusannya juga salah. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen sebelum kita ngambil keputusan, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta hikmat, akal budi dan dari Tuhan. Dan kalau hikmat dan akal budi dari Tuhan mulai turun, saya percaya keputusan yang kita ambil bukan hanya baik, tetapi menjadi keputusan-keputusan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, orang yang gusar hati itu cenderung pikirannya tidak luas. Saudara perhatiin deh, orang kalau gusar cenderung pikirannya pendek sekali, pikirannya tuh sempit sekali, sehingga jalan-jalan yang dia ambil aneh-aneh. Kita nggak bisa ikutin pola pikirnya. Kenapa? Karena pola pikirnya kok curiga terus, cemburuan, iri terus gitu ya kan. Karena intinya sebetulnya ada gusar hati dalam hidupnya. Dan selanjutnya saya pelajari, orang yang gusar hati itu cenderung sulit mengerti kehendak Allah dan mengerti orang lain, ya kan? Allah dia nggak bisa mengerti, orang lain dia nggak bisa mengerti, sehingga dia seperti hidup dengan dunianya sendiri. Orang-orang seperti ini pasti adalah orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang seperti ini pasti menjadi orang-orang yang tertekan. Orang-orang yang seperti ini pasti menjadi orang yang mudah kecewa, mudah berontak dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak punya iman. Dia selalu hidup dalam gusar hati. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita memang sedang membahas tentang gusar hati. Orang yang tidak tenang, orang yang gampang kecewa, orang yang selalu dikejar-kejar rasa bersalah, khawatir, ya kan, sehingga hatinya gak pernah tentram, selalu gusar hati, ya kan. Nah, ini yang kita mau belajar dari 2 Raja-Raja pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12.
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 6 sampai 12. Lalu ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang bunyinya, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Haleluya. Tuhan itu kalau bekerja dia angkat wibawa umatnya. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bos tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar Naaman seorang yang berkuasa, punya power, seorang yang sangat terpandang. Lalu sekarang dia datang ke Israel, dia gak mau ketemu siapa-siapa, dia cuma mau ketemu raja. Tetapi raja marah kepadanya. Kenapa? Karena menurut raja, wah orang ini cari gara-gara. Tetapi apa yang terjadi? Elisa Nabi Allah bilang kepada raja, beritahu suruh datang kepadaku. Dan apa yang terjadi? Elia punya satu message bahwa Israel, umat pilihan Allah, punya nabi. Artinya ada Allah yang mengutus dengan kuasa kemuliaannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi bukan Elisa yang keluar menyambut Naaman, hanya bujangnya Gehazi suruh mandi 7 kali sungai Yordan. Hatinya menjadi gusar. Sehingga apa yang terjadi? Dia pikir, wah gak benar nih kalau begini. Gak benar nih. Di ayat yang ke-11 jelas dikatakan apa di situ? Dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bos tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Nah ini dia, gusar itu diakibatkan oleh pikiran-pikiran negatif. Nah pertanyaannya, bagaimana kita tidak gusar hati? Yang pertama, kita harus mengerti firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari firman Allah. Ada banyak orang senang datang kebaktian, tetapi gak suka baca Alkitab. Ada banyak orang senang menyanyi, tetapi gak suka untuk mendengar khotbah. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, menyanyi di gereja itu baik, ibadah itu menyenangkan, tetapi tetap kita harus mengerti firman. Makanya ada banyak orang yang berkata kepada saya gini, aduh pendeta, gereja ini kok gak enak ya. Gereja ini kok pendetanya gak enak ya, khotbahnya gak enak ya. Hidup ini bukan soal enak atau tidak enak khotbah pendetanya, tetapi soal mengerti atau tidak mengerti. Ada banyak orang mungkin pendetanya hebat, pintar, tetapi kalau jemaatnya gak bisa mengerti ya susah. Itu sebabnya selalu saya bilang, gereja itu tidak ada soal mana gereja yang terbaik, tapi gereja yang paling cocok buat saya, di mana saya mengerti firman, di mana saya bisa bertumbuh, di mana saya bisa berakar dalam firman Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana tidak gusar hati? Kita harus mengerti firman. Yang kedua, untuk tidak gusar hati, kita harus belajar bersandar pada Tuhan. Kalau kita belajar bersandar pada Tuhan, kita tidak akan pernah gusar hati. Setiap ada pikiran-pikiran negatif, kita serahkan saja sama Tuhan. Kita tahu kok Tuhan yang pegang tangan kita. Kita tahu kok Tuhan tidak pernah permalukan kita. Kita tahu kok Tuhan yang berjalan di depan kita. Dan Tuhan juga yang menopang kita tatkala kita jatuh. Berarti waktu kita belajar bersandar
penuh pada Tuhan, kita tidak pernah gusar hati lagi. Yusuf walaupun dibuang ke penjara, tidak perlu dia gusar hati, karena dia bersandar pada Tuhan dan dia tahu Allahnya akan mencukupi segala keperluannya, membelanya dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tidak gusar hati? Yang pertama, kita harus mengerti firman. Yang kedua, kita harus belajar bersandar pada Tuhan. Yang ketiga, kita harus belajar untuk senantiasa kendalikan pikiran kita, supaya pikiran kita nggak dibawa kemana-mana, tapi pikiran kita hanya berpikir apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang berkenan kepada Tuhan saja. Dan akhirnya yang keempat, bagaimana tidak gusar hati? Kita harus memahami kehendak Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Artinya apa? Kalau kita mengerti kehendak Allah, kita nggak akan bimbang. Kalau kita mengerti kehendak Allah, kita tidak akan pernah takut. Kalau kita mengerti kehendak Allah, kita akan berjalan tekun dan setia di tengah tantangan. Karena kita tahu di balik setiap masalah kita, pasti ada kemuliaan besar yang Tuhan sedang siapkan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, yang mungkin hari-hari ini sedang gusar hati, sedang khawatir, sedang berontak dalam jiwanya. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga kami taat pada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan di situ kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.